Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini, sebelumnya saya ingin kalian berdoa sebagai permulaan supaya apa yang kita lakukan hari ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan untuk doa dan menyiapkan kelasnya. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk melanjutkan. Tadi Yaman Roman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jurusan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak mempresensi dulu atau mendata kehadiran kalian ya. Silakan menyahut kalau saya sebutkan namanya. Abdul Ghafur, Hadir Pak. Asmiranda, Hadir Pak. Alisa, Hadir Pak. Hasanuddin. Hadir. Untuk pelajaran kita hari ini adalah pelajaran ekonomi yang akan melanjutkan dari materi-materi sebelumnya, di mana sekarang kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11 dengan tema pelajaran sekarang adalah ketenaga kerjaan. Ini yang tema pelajaran kita hari ini tentang ketenaga kerjaan. Pada pertemuan yang lalu saya sudah meminta kalian untuk mencari materi tentang pokok pembahasan ini dari sumber-sumber materi yang lebih gampang kalian dapatkan, seperti misalnya dari media cetak ataupun dari internet. Oke. Ya. Selanjutnya untuk pembelajaran kita ini tentang ketenaga kerjaan bisa dilihat di layar di atas tujuan kita untuk pembelajaran ini ya. Silakan dilihat. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian tenaga kerja itu apa, angkatan kerja itu apa, kemudian kesempatan kerja itu apa, dan sanggup untuk membedakan peristilahan ini apa saja bedanya. Selanjutnya yang nomor 2, kalian bisa menyebutkan apa-apa saja jenis tenaga kerja, kemudian bisa membedakannya, mengelompokkan itu. Kemudian yang ketiga, bisa mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan yang terjadi di lingkungan sekitar maupun dalam sebuah negara. Kemudian yang keempat, mampu menjelaskan upaya meningkatkan. Untuk pembelajaran kita ini, ketuntasan kompetensi minimal yang harus kalian capai ya dari total keseluruhan materi itu adalah harus mencapai 80%. Artinya kalau tidak mencapai angka tersebut, kalian bisa mengikuti kelas pengulangan atau remedial ya. Jadi artinya seperti ini, kalau misalnya kalian disodorkan soal sebanyak 10 nomor, minimal yang harus benar itu adalah 8. Itu sama dengan 80% atau sama dengan angka 80%. Itu kalau parameter penilaiannya cuma 1. Tetapi untuk parameter penilaian kita di sini kan ada 3 jenis. Ada sikap, kemudian ada keterampilan, kemudian ada uji pengetahuan ya. Jadi masing-masing penilaian itu nanti akan Bapak ambil penilaiannya. Kalau pengetahuan kan cukup gampang, cuma terlihat dari apa yang kalian berikan jawaban, kemudian dikasih nilai berapa. Selanjutnya untuk sikap adalah sikap kalian selama mengikuti proses pembelajaran, kemudian bagaimana bekerja sama di dalam kelompok dan sebagainya. Kemudian untuk keterampilannya adalah
hasil akhir bagaimana kalian bisa menyajikan sesuatu atau mempresentasikan hasil pengetahuan yang sebelumnya sudah kalian dapatkan dari proses ini, ya. Jadi ketenagakerjaan itu adalah hal yang cukup penting bagi masyarakat maupun perorangan, bahkan pun bagi negara, karena ketenagakerjaan itu betul-betul menunjang dan menjadi penggerak perputaran ekonomi bagi sebuah negara, bagi masyarakat maupun kelompok organisasi terkecil seperti rumah tangga maupun secara pribadi, ya. Terkait dengan materi ini, apa ada yang mau ditanyakan sebelum memasuki pembelajaran kita? Mungkin ada pertanyaan pembuka dari kalian menyangkut kepedulian kalian ataupun rasa penasaran kalian tentang materi ini. Saya persilakan, barangkali ada satu atau dua orang yang mau bertanya. Saya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nizrani. Saya ingin bertanya mengapa tenaga kerja sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Oke, bagus pertanyaannya. Pertanyaan dari Ananda Indriani tadi, yakni mengapa ketenagakerjaan sangat penting bagi negara Indonesia, ya. Ketenagakerjaan itu adalah tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi, ya. Salah satu faktor produksi, artinya tenaga kerja adalah salah satu hal atau modal yang digunakan untuk berproduksi atau menghasilkan barang ataupun jasa. Artinya semakin baik faktor produksi tersebut, maka kualitas barang maupun jumlah barang yang dihasilkan itu akan semakin meningkat. Otomatis juga akan semakin menambah angka atau nilai uang pendapatan bagi sebuah negara, yang otomatis akan memberikan kesejahteraan bagi sebuah negara dan masyarakat pada khususnya. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita langsung memasuki materi pelajaran kita hari ini, yakni ketenagakerjaan. Saat ini di depan kalian itu sudah kita sediakan laptop, ya, sudah ada laptop masing-masing, ya. Untuk materi pelajaran sebelumnya juga sudah saya bagikan ke kalian, termasuk meminta kalian untuk membaca materi dari buku paket ekonomi pada pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang kalian bisa melihat materinya itu adalah materi tambahan dalam bentuk video. Mungkin dalam bentuk lain saya tidak bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi ini. Namun sebelumnya saya ingin memberikan pretest kepada kalian, ya, supaya bisa mengukur bagaimana tingkat pengetahuan kalian terhadap materi ini sebelum pembelajaran maupun sesudah proses belajar kita di kelas ini. Nanti saya akan bagikan satu kertas lembar. Nanti untuk instruksi pengerjaannya dan soalnya silakan lihat pada layar di atas. 1, 2, 3, 4 untuk ini. 1, 2, 3, 4. Jawabannya saya bagikan. Ini soal yang dituliskan di atas adalah pretest seperti di atas tulisannya. Kemudian di sudut kanan tuliskan nama dan kelas. Silakan dilihat ini soalnya yang mau diselesaikan, ya. Oke, soalnya ada di atas, ya, di layar. Jadi pengerjaannya bersamaan. Nomor 1 sudah selesai? Sudah. Selanjutnya, sebelumnya kan kalian sudah dibagi per kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Pada kelompok, di meja kelompok kalian masing-masing itu sudah ada laptop. Di laptop itu ada materi pelajaran kita yang bentuknya berupa pendalaman dari yang sebelumnya kalian sudah pelajari juga pada sumber-sumber pelajaran yang lain. Silakan dibuka videonya, ditonton sampai habis. Itu ada 2 video. Oke, sebelum kalian menyaksikan materi pembelajarannya yang ada di laptop masing-masing,
ini ada lembar kerja masing-masing per kelompok. Saya bagikan dulu ya. Jadi ini silakan dibaca apa ketentuannya, kemudian apa yang ditanyakan. Oke, setelah kalian menyaksikan materi pelajaran yang dibuat dalam bentuk video barusan ya, selanjutnya Bapak memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan materi tadi sesuai dengan pembagian tema atau judul yang tadi Bapak sampaikan di awal pembelajaran. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kelompok ini biasanya disebut sebagai kelompok usia produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nasar dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dibagi dalam beberapa jenis. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Tenaga kerja rohania. Tenaga kerja rohania merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail dari kelompok 3 akan mempresentasikan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. 1. Pemerintah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan kerja. Upaya ini bertujuan untuk melatih orang menjadi manusia yang terampil, berinisiatif dan kreatif. Usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdiah dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan sistem upah. Angkatan kerja yang berusia 15-64 tahun di Indonesia berjumlah 114 juta jiwa. Sebanyak 23% atau sekitar 26 juta orang merupakan lulusan sekolah tertinggi. Padahal tantangan masyarakat ekonomi ASEAN ialah pemerintah suatu negara tidak boleh memiliki keberpihakan terhadap pelaku usaha dari negara tersebut. Dalam prinsip MEA, pemerintah suatu negara harus memperlakukan pelaku usaha dari negara lain secara. Demikian tadi presentasi dari pemaparan tiap kelompok menyangkut materi ketenaga kerjaan yang menjadi tema kita hari ini. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan dibuka pertanyaan untuk kelompok 1. Kami berikan kesempatan kepada 3 kelompok lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan tunjuk tangan siapa yang mau bertanya. Oke, pertanyaan akan diajukan oleh kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu, mengapa tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia sangat rendah? Sekian. Oke, pertanyaan tadi untuk kelompok 1 ya. Pertanyaan diajukan oleh Miranda untuk kelompok 1, yakni mengapa partisipasi angkatan kerja di Indonesia itu sangat rendah. Oke, untuk menjawab ini kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menanggapi. Dipersilakan.
Silakan perwakilan kelompok 1 siapa yang akan menjawab? Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Ramadhani. Terima kasih atas pertanyaan kelompok 2. Baik, jawabannya karena tingkat sumber daya manusia di Indonesia masih sangat rendah. Sekian, terima kasih. Ya, kemudian hal lain juga yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja itu adalah kan tingkatan itu berarti kita berbicara dengan tingkat persentase. Otomatis jika jumlah penduduknya banyak berbanding dengan jumlah orang yang bekerja, otomatis tingkat partisipasi angkatan kerjanya juga rendah. Dan itu terjadi di Indonesia di mana jumlah penduduk kita itu cukup besar. Namun pun begitu, kalau bisa dikelola dengan baik jumlah penduduknya, otomatis akan menjadi modal kita untuk bisa lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Selanjutnya untuk materi yang tadi dipaparkan oleh kelompok 2, kita juga membuka sesi pertanyaan dari kelompok lain agar pendalaman materi kita bisa lebih maksimal. Kepada kelompok lain silakan mengajukan pertanyaan ke kelompok 2 terkait materinya tadi, yakni jenis tenaga kerja dan metode penghitungan angkatan kerja. Silakan. Baik, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Mengapa jumlah angkatan kerja sangat terpengaruh kepada jumlah penduduk? Ya, mengapa jumlah angkatan kerja itu sangat terpengaruh kepada jumlah penduduk? Oke, untuk kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberikan tanggapan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jawabannya karena semakin besar jumlah penduduk yang berusia produktif, maka semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tanggapan dari kelompok 2 tadi terhadap pertanyaan dari Hasanuddin. Saya kira cukup mewakili untuk jawabannya ya. Oke, kita lanjut pada materi dari kelompok lain. Selanjutnya untuk kelompok lainnya, kami juga membuka sesi pertanyaan agar kelompok tersebut siap untuk memberikan pendalaman tentang materinya. Kami persilakan kepada kelompok lain yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Oke, kelompok 3 ya yang mau ditanya. Materinya tadi kelompok 3 itu adalah terkait dengan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan sistem upah. Oke, silakan Nanda Sarula bertanya. Jadi pertanyaannya, apa pengaruh tingkat pendidikan terhadap tenaga kerja? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kami berikan kesempatan kepada kelompok 3. Disilakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu semakin tinggi tahapan pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seorang dalam bekerja. Terima kasih. Sama-sama. Tadi kelompok 4 saya kira sudah cukup memenuhi apa yang ingin diketahui oleh kelompok 4.
Oke, demikian diskusi tadi ya, dari 4 kelompok sudah memaparkan, kemudian masing-masing sudah mengajukan pertanyaan dan sudah dijawab dengan baik oleh tiap-tiap kelompok. Materi kita hari ini menyangkut ketenaga kerjaan, dapat kita tarik kesimpulan seperti di atas. Bapak sudah menyusun rangkumannya seperti di atas, silakan dilihat. Salah satunya mulai dari nomor 1, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya terdapat beberapa macam tenaga kerja, dilihat dari sifat, kualitas, fungsi pokok dalam perusahaan maupun hubungan dengan produk. Setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, ya, Bapak akan membagikan formulir untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi, dan ini juga menjadi masukan bagi kita semua apa-apa yang sebenarnya sudah bagus kita lakukan dalam proses ini dan apa yang perlu dibenahi. Oke, silakan diisi. Refleksi yang tadi silakan diisi, nanti akan menjadi evaluasi bagi saya dan menjadi evaluasi bagi kita bersama. Selanjutnya, setelah mengisi formulir refleksi, kita akan memasuki post test atau tes akhir setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Sama dengan pretest sebelumnya, saya membagikan kertasnya. Silakan menuliskan kalimat post test pada bagian atas lembar jawabannya. Ini ya lembar jawabannya yang digunakan. Silakan masing-masing 1 orang, kemudian tuliskan identitas juga pada lembar jawabannya. Ini tidak terlalu lama saya tampilkan supaya kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 2-nya sudah selesai? Sudah. Oke. Kita pindah ke soal nomor 3. Silakan dibaca baik-baik dan dijawab. Ya, perhatikan ini mungkin cukup mudah karena sebelumnya sudah kalian baca juga di awal. Oke. Hari ini syukur alhamdulillah proses pembelajaran kita sampai di bagian akhir ya. Selanjutnya untuk materi pembelajaran di pertemuan selanjutnya silakan membaca materi bagian kedua pada buku pelajaran kita. Kemudian mencari informasi tambahan dari media-media yang lain seperti internet maupun media cetak lainnya. Untuk mensyukuri apa yang sudah kita lakukan hari ini, sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan berkah. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama baca doa. Doa dulu. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini.